Hai semua. Untuk bacaan di akhir tahun 2021 yang sangat spesial ini dengan segala energi planetnya yang super wow ya. Gue cuma bisa janjiin konten ya. Apa sih dampak dari super energi wow di bulan Desember ini untuk setiap zodiak ya. Dari yang namanya Mars masuk ke Sagittarius meninggalkan Scorpio dan Venus konjang Pluto 2 kali dalam bulan ini ya. Perpindahan lunar nodes dari Gemini Sagittarius ke Taurus Scorpio ya. Juga aspek planet Saturn square Uranus plus ada full moon di Gemini tanggal 18 dan tanggal 19, Venus retrograde di Capricorn, yang mana Venus di Capricorn itu sejak tanggal 5 sampai tanggal 5 November sampai tanggal 5 Maret, 4 bulan. Jadi nantikan juga bacaan itu sebagai pengganti bacaan pertengahan bulan ya. Gua ganti jadi Venus retrograde dengan spesial money and relationship ya. Apa lagi? Kayaknya udah deh. Itu aja, plus gue akan buka narasi apa sih di bulan Desember menutup tahun 2021 ya. Dan sekalian agak pamer dikit ya. Gue akan menggunakan perdana kartu gue sendiri. Lucky Tarot. Seperti biasa 12 kartu ya. Untuk segala aspek kehidupan kalian di bulan Desember di penghujung tahun 2021. Dan kalau perlu diklarifikasi akan gue klarifikasi dengan Lenormand. Dan akan gue tutup kata-kata universe semesta untuk kalian menyambut 2022 dengan wisdom of the oracle. Oke, check it out. Hai Leo, pilihan kalian untuk bacaan bulanan di penghujung tahun 2021 Desember ini. Oke. Apa sih narasi Leo? Udah keluar aja. Apa sih narasi Leo di bulan Desember? Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Leo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi mungkin banget pesannya buat kalian juga, kalau nggak sesuai, gue saranin untuk cek sun sign, moon sign, juga rising atau ascendant sign kalian. Kalau kalian nggak tahu rising atau ascendant sign kalian, cukup mengetahui jam lahir kalian, kalian Google aja dengan free birth chart atau free natal chart ya. Jangan tulis di komen gue karena gue bukan Google. Nah, sun sign itu untuk mengetahui siapa jati diri kita, soul kita, ya. Apa yang terjadi, perkembangan soul kita. Sedangkan kalau moon sign itu untuk lebih internalnya, lebih secara emosionalnya kita tuh seperti apa, yang sangat mempengaruhi pikiran juga tindakan kita. Sedangkan rising atau ascendant sign itu untuk melihat apa yang terjadi, apa yang mewujud terjadi secara nyata atau fisik ke kita. Oke? Yang pertama tadi kartunya ini, history. Kedua, doll. Ketiga, born. Under the deck, belonging. Energinya masih kayak kemarin kayaknya. Alam bawah sadarnya, gue masih inget belonging soalnya. Alam bawah sadar. Di bawahnya ada ini apa sih namanya, mushroom. Anyway, kartu pertama history. History di sini dengan seperti di gambar ya. Itu ada gambar baju-baju, gantungan baju, ya, jemuran, apalah. Itu custom, ya, kebudayaan, tradisi, kebiasaan, bagaimana kita tampil, pencitraan atau citra diri kita ya, yang membentuk kita.
Dan di situ ada telur, ada gagak, sama snake. Gagak itu mewakilkan keberanian, si snake ya, si ular itu melambangkan transformasi, dan telur itu melambangkan pembaruan, ya, kelahiran. Jadi bagaimana kita melihat masa lalu kita, tradisi kita, ya, yang membentuk kita, asal muasal kita, akarnya kita. Kita bisa melihat sejauh mana kita berada saat ini dan kemana kita akan melangkah. Ya. Sesuai nggak? Dengan mempelajari itu kita bisa tahu di mana kita sekarang berada. Dan dari situ kita bisa nge-channel, memberi arah dan tujuan kemana kita akan melangkah. Ya. Kartu kedua, doll, boneka. Apakah kalian sudah cukup menjadi diri kalian sendiri, atau kalian ini adalah milik orang lain? Jadi hidup kalian itu milik kalian sendiri atau miliknya orang lain? Karena pada dasarnya kalian, kita semua itu berharga. Bor, celeng, babi hutan. Babi hutan itu dagingnya sangat berharga. Jangan dilihat haram apa enggaknya. Ya. Babi hutan di sini representasi dari sesuatu yang bernilai, berharga. Karena hidup kita ini berharga. Ya. Sayang kalau kita tidak memilikinya dan membiarkan orang lain memiliki diri kita, itu karena kata lainnya adalah perbudakan. Apalagi kalau kita dengan sukarela memberikan hidup kita. Ya. Ya, dan lagi-lagi alam bawah sadar, belonging itu kepemilikan. Di bawahnya ada mushroom. Ya. Mushroom itu juga untuk healing atau halu. Kalau nggak dipakai buat healing, dia jadinya halu. Ya kalau emang buat having fun sih nggak masalah ya. jangan nggak makan mushroom tapi terus halu. Kepemilikan kita tuh cukup grounded ya, karena hidup kita itu mewujud fisik body ya, badan kita itu, jasad kita itu sifatnya materi juga dan punya nilai. Kalau kita biarkan berikan cuma-cuma, kalau kita tidak memilikinya, apakah kita cukup halu? Apakah kita halu nggak sih gitu? Cukup halukah kita dengan kepemilikan itu sendiri? Arti kata pemilikan, yang kita miliki itu bukan rumah, bukan ini, tapi diri kita dan hidup kita sendiri. Selebihnya tuh bukan. Kadang-kadang orang suka kebalik soalnya. Suka kebalik-balik. Ya. Yang namanya kepemilikan tuh rumah gua, status gua, ya, keluarga gua. Ini semua itu tuh dibilang pemilikan. Begitu dia ngomong hidupnya, ya nggak bisa gitu dong, lah. Ya gitu deh pokoknya. Ya. Itu aja dari Literary Witches Oracle Card, narasi kalian bulan Desember. Langsung ke kartu tarot perdana gua, Lucky Tarot. Ya. Kartu perdana gua, artinya gua sama laki gua yang ngedesain ini ya. Ada gambar zodiaknya, ada gambar planetnya, ya kan. Biasanya nggak ada tuh. Yang lain-lain jarang-jarang tuh ada. Membanggakan diri sendiri ya kan, katro. Anyway, seperti biasa di awal bulan gue akan buka 12 kartu ya, yang mewakili 12 rumah astrologi atau 12 zodiak, karena kita semua itu terdiri dari 12 astrologi ya. Jadi kalau kalian nggak ngerti atau kurang tahu apa sih 12 rumah astrologi, cek ya playlist gue tentang 12 rumah astrologi, menjelaskan melalui 12 video singkat-singkat banget tentang setiap rumahnya. Jadi kalian juga kalian ikut paham atau mengerti bagaimana gue baca tarot.
karena gue selalu menyesuaikan dengan energi semesta saat ini yang berlaku. Oke? Apa yang Leo perlu ketahui, dampak apa yang Leo perlu ketahui dari segala energi semesta yang berlaku di dalam segala aspek kehidupan di tahun 2021, di penghujung tahun 2021. Dampak apa yang Leo harus ketahui dari segala energi semesta yang berlaku di penghujung tahun 2021 dalam segala aspek kehidupannya. Dia nggak pernah mencelat pakai kartu ini, jadi gue bagi aja. Bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri, atau bagaimana dunia melihat kalian? Rumah pertama, Death, Niente meno. Tentang kepemilikan, ya, belonging, ownership, tentang fisik, ya, tentang materi, ya, tentang penghasilan, income, tentang segala hal yang buat kalian itu bernilai, punya nilai, tentang bagaimana kalian menilai, tentang self value kalian, ya, tentang self worth kalian. Kalian dapat di Empress. Rumah ketiga tentang mindset, persepsi, komunikasi kalian terhadap orang-orang terdekat kalian, tentang wawasan dan pengetahuan yang kalian yakini hingga saat ini, tentang aktivitas sosial kalian, dan juga tentang local travel jarak dekat, ya. Dan higher learning, kalian dapat The Hermit. Rumah keempat tentang home, family, tradisi, ya, akar, emotional security kalian dapat Justice. Untuk rumah kelima tentang bagaimana kalian having fun, pleasure, ya, tentang romance, love affair, kreativitas, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, juga tentang anak-anak atau masa kecil kalian, dapat The Tower. Untuk rumah keenam, kesehatan kalian, kebiasaan kalian dalam sehari-harian kalian, juga bagaimana kalian melayani orang lain, kalian dapat The Moon. Rumah ketujuh tentang partnership atau relationship, ya, personal atau profesional, bahkan juga dengan diri kalian sendiri. Kalian dapat The High Priestess. Rumah ke-8, bagaimana kalian berbagi, ya, entah itu finansial, properti, warisan, ideologi, pemahaman, bahkan power, control, ya, juga apa yang kalian ingin manifestasikan. Kalian dapat The Magician. Rumah ke-9 tentang travel, tentang segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu emosional atau geografi, tentang foreign, segala sesuatu yang sifatnya baru atau asing buat kalian, tentang perbedaan agama, budaya, dan latar belakang, juga filosofi, wisdom, dan juga higher learning, kalian dapat The Sun. Rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goal, dan status sosial kalian dapat The Hierophant. Rumah ke-11 tentang network, pertemanan atau sahabat, tentang komunitas, habitat kalian, tentang aspirasi kalian dalam berkontribusi, ya, tentang harapan-harapan kalian dan juga komunikasi, kalian dapat Strength. Rumah terakhir, rumah ke-12 tentang karma,
ending, closure, limiting beliefs. Dan alam bawah sadar kalian dapat the Emperor. Sama kayak Aquarius. Under the deck, alam bawah sadar kalian sama Judgment. Sama kayak Aquarius. Oke. Bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian, atau bagaimana dunia melihat kalian? Death. Wow. Ini energi Scorpio atau nggak Pluto ya? Kalian sedang ganti kulit. Lihat gambarnya. Itu burungnya udah nggak ada, tinggal sangkarnya dan bulunya aja yang tersisa. Kalau bahasanya itu rising phoenix ya, elang yang bangkit lagi. Kematian di sini digambarkan kebebasan, melepaskan, kebangkitan dari kita yang lama, dari kalian yang lama. Jadi orang melihat perubahan itu, dunia melihat perubahan kalian. Kalian menunjukkan bahkan kalau kalian lagi melakukan perubahan-perubahan yang sangat signifikan ya. Ya, tentang di rumah kalian sendiri, tentang kalian ya, mungkin kayak ini tadi ya, tentang belonging dan history ya. Kalian lagi meninggalkan apapun yang selama ini kalian yakini atau kalian pahami, kalian yakini, kalian diri kalian sendiri, itu diri kalian sendiri ya. Karena di sini ada history kan tadi ya. Kalian mencoba berbuat adil pada diri kalian sendiri gitu kan. Untuk masalah kepemilikan, materi, fisik, income, self value kalian dapat di Empress, energi Venus. Venus di Capricorn ya. Artinya kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Kalian siap melahirkan suatu keadaan atau kondisi yang baru. Di sini sifatnya kalian ingin merealisasikan, karena itu di rumah kedua. Karena kalian ingin merealisasikan entah itu rumah yang baru, properti baru, ya apapun itulah, ya mobil baru, pekerjaan baru, ya, penghasilan baru, keluarga baru. Itu semua menyangkut karena kalian merasa nggak nyaman. Kalian merasa nggak nyaman dengan kondisi saat ini kalian. Kondisi kalian saat ini gitu. Jadi kalian siap untuk terbang lah. Lihat gambarnya, itu kakinya di Empress ada kupu-kupu, dia siap terbang loh. Pijakannya kan, walaupun dia, karena kupu-kupu itu sendiri transformasi ya. Ini juga menyangkut emotional security kalian. Venus retrograde tanggal 19 ya. Venus retrograde di Capricorn tanggal 19. Ya, untuk bisa, ya karena gua nggak nyaranin untuk membuat kontrak baru atau komitmen baru sampai Venus masuk ke Aquarius tanggal 5 Maret 2022. Karena kalau katanya nih ya, kalian bisa buktiin sendiri ya. Kalian buktiin sendiri. Katanya kalau
dengan energinya Venus retrograde kita melakukan komitmen atau kontrak baru, ya, biasanya itu akan ada halangan-halangan berikutnya, ya. Sifatnya nggak long term gitu, sifatnya nggak sustainable gitu, sifatnya bias. Jadi karena dengan energi retrograde kita, energinya itu adalah untuk merevisi, mengevaluasi kembali semua pengalaman kita, ya, dan segala pemahaman dari semua pengalaman yang kita miliki tentang money, relationship, beauty, dan harmoni, ya. Tentang komitmen itu sendiri. Relationship di sini maksudnya partnership, ya, mau personal atau nggak profesional. Bahkan dalam masa itu, masa retrograde itu kita dihadirkan pada hal-hal yang masih mengikat kita, hal-hal yang belum selesai, mungkin unfinished business, itu akan hadir kembali gitu. Ya kan, contohnya seperti apa sih namanya, TTM dulu, ya kan. Bahasanya apa sih TTM? Apa ya gitu, cerita-cerita lama, ya kan. Untuk rumah ketiga, persepsi, mindset, ya, komunikasi dan juga aktivitas sosial kalian dapat The Hermit. Ini kalian mencoba untuk menyelami diri kalian sendiri, ya, untuk mendapatkan jawaban dan terang persepsi yang berbeda. Ini energi Virgo, yang mana di rumahnya Virgo ada di Empress, di rumah kedua. Ini jadi memang kalian diminta untuk menyelami diri kalian sendiri, untuk bisa mengatasi semua obstacles, rintangan-rintangan yang akan kalian hadapi di dalam proses mewujudkan atau merealisasikan apapun itu yang baru, kondisi yang baru, situasi yang baru, ya. Karena dibutuhkan pemahaman yang baru untuk menciptakan perubahan. Nggak mungkin kan kita menciptakan sesuatu yang baru dengan mindset yang lama. Dengan mindset dimana kita menciptakan masalah, gitu, kalau bahasanya Einstein. Untuk rumah keempat, home, family, tradisi, dan emotional security, kalian dapat Justice. Energinya Libra. Kalian menuntut keadilan, atau mungkin kalian dalam proses pengadilan. Ini entah siapapun yang ngadilin, ya. Bisa jadi cuma pacar, ya, yang mengadili. Anyway, ini energi Libra, ya. Di rumahnya Libra ada energi Virgo, The Hermit tadi. Ya, kalian pengadilan ini, ya, keadilan ini yang kalian sedang tuntut atau kalian sedang dituntut, itu membuat kalian mencoba untuk memahami lagi diri kalian sendiri dari dalam, ya. Apa sih yang selama ini gue salah, gitu. Untuk rumah kelima, bagaimana kalian having fun, pleasure, romance, love affairs, kreativitas kalian, atau anak-anak, ya. Bahkan juga masa kecil kalian dapat The Tower. Ini energi toxic, ya. Nih, ada gambar nuklir yang pecah. Ada perubahan yang signifikan yang sifatnya tiba-tiba atau mendadak. Ini energi Mars.
Mars sekarang masih ada di, saat gue baca, Mars masih ada di Scorpio ya. Yang mana keadilan tadi di rumah keempat ya. Jadi ada sesuatu, ada petir lah di situ ya. Ada yang sifatnya toksik. Nuklir itu punya radiasi ya, emang harus dimuntahkan. Tapi tanggal 13 Desember Mars pindah ke Sagittarius. Di rumahnya Sagittarius, The Tower itu sendiri ya. Jadi nantikan perubahan-perubahan itu, perubahan mendadak itu, yang sifatnya cukup mengagetkan mungkin ya. Entah keputusan pengadilan, entah keputusan anak-anak, atau bahkan project kalian sendiri, bisnis kalian, atau tentang third party, orang ketiga. Kalian di sini juga tentang love affair ya. Setiap orang beda-beda. Anyway, di rumah ke-6, di kebiasaan kalian sehari-hari dan kesehatan kalian sendiri, ada the moon, energi Pisces atau nggak Cancer. Ini tentang secret, tentang emotional security kalian sendiri. Kalian mencoba untuk terlihat selalu happy mungkin di keseharian, nyimpen selalu luka itu. Ini tentang emotional security kalian. Karena the moon itu yin ya, feminine side kita semua orang, entah itu laki, entah itu perempuan, kita punya yin ya, energi perempuan kita, emosional kita, yang sangat mempengaruhi tindak tanduk tingkah laku kita dalam keseharian. Di saat emosional kita nggak stabil ya, itu akan sangat berdampak juga pada kesehatan kita. Iya. Dan mungkin ini juga sifatnya untuk beberapa dari kalian ini juga tentang karma ya, sesuatu yang sudah berakhir yang masih mengikat kalian secara emosional, menjerat kalian sehingga berdampak pada keseharian kalian. Meskipun kalian tahu kalau kalian itu Leo lagi gitu, kalau kalian punya ambisi dan kalian tahu kalau kalian mampu ya menciptakan apapun itu situasi yang baru itu, tapi terkadang emosional kita itu, ketidakstabilan emosional kita itu kadang suka kita coba untuk gimana ya ngomongnya, ntar dulu deh, gue gak mau mikir perasaan gue dulu gitu, gue mau ngejar ini dulu gitu, gue mau pokoknya kerja gitu. Padahal nggak bisa kayak gitu. Kita suka mengesampingkan gitu, mengesampingkan rasa. Sedangkan apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita tanpa rasa, artinya tanpa cinta loh. Itu jadi apa yang dihasilkan tanpa rasa, tanpa cinta. Rasanya cuma produk tanpa rasa, tanpa kualitas. Nah itu narasi gue, itu cuma narasi gue. Kalian boleh setuju atau enggak, terserah. Itu cuma opini gue aja ya. Untuk rumah ke-7 ya, tentang relationship atau partnership, entah dengan diri sendiri atau dengan sesama, kalian dapat High Priestess. Kalian diam di dalam
Yaitu tadi karena emotional insecurity kalian sendiri. Emosional kalian sendiri yang gak stabil membuat kalian berusaha menyembunyikan apapun rasa yang kalian miliki. Diam. Ini energi Pisces. Kalian punya ambisi, kalian punya tekad, ya, untuk berbagi apapun itu dengan mengenyampingkan rasa, dengan tidak mengakui apapun rasa yang kalian miliki. Itu gimana ya, kayak hambar aja rasanya. Anyway, itu energinya Pisces ya. Ada Neptune di Pisces. Dan nanti tanggal 28 Desember Jupiter pindah ke Pisces. Artinya buat kalian, kalau kalian menyembunyikan apapun itu rasa atau kepemilikan tadi ya, bagaimana kalau kalian belum bisa memiliki diri kalian sendiri, hanya mencoba untuk tersenyum selalu buat orang lain, ya, tanpa mengindahkan apapun rasa yang kalian miliki. Artinya kalian belum bisa menghargai hidup kalian sendiri. Di rumah ke-8 bagaimana kalian berbagi, entah itu finansial, entah itu warisan, properti, pemahaman. Kalian dapat The Magician. Ini energi Merkuri. Kalian merasa mampu untuk berbagi. Kalian tidak lagi terikat untuk apapun yang sifatnya materi mungkin ya. Kalian mampu untuk tidak terlalu mengontrol. Tapi Merkuri tanggal 13 bersama dengan Mars masuk ke Sagittarius meninggalkan Scorpio. Merkuri meninggalkan Sagittarius masuk ke Capricorn. Artinya di sini mindset persepsi kita jauh lebih bisa, karena di saat Merkuri ada di Sagittarius itu sifatnya sangat minor ya, sangat kurang dibanding kalau di Capricorn. Merkuri di Capricorn itu kerja. Gimana kalian bertanggung jawab, gimana kalian untuk menjadi lebih bisa disiplin ya, dengan menjadi yang bagaimana seharusnya. Capricorn itu Saturn soalnya. Dan di rumah Capricorn, sekali lagi, di rumah Capricorn ada apa? The Moon, emotional security kalian sendiri. Kalian mampu untuk melampaui ya ketidakseimbangan atau kelabilan emosional kalian sendiri. Jadi sehingga kalian mampu untuk berbagi, kurang lebih gitu. Good Theo. Untuk rumah ke-9 tentang travel, relokasi, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, tentang foreign, memulai sesuatu yang baru, atau untuk mendalami sesuatu yang asing buat kalian, memulai sesuatu yang baru, tentang filosofi, higher learning dan hukum, kalian dapat terang, the sun, kebebasan, karena the sun sekarang ada di Sagittarius, kebebasan. Dan ini rumah ke-9 dari rumahnya Sagittarius, rumahnya Jupiter. Akan ada terang, akan ada jawaban, akan ada kebenaran yang keluar, akan ada pencerahan setelah kalian melihat ke dalam diri kalian sendiri. Kalian akan mampu melampaui apapun yang membatasi atau mengikat kalian sendiri, keyakinan kalian sendiri ya. Sang di Sagittarius.
Iya, di rumah Sagittarius ada apa? Tower. Perubahan yang signifikan, yang sikapnya tiba-tiba, sifatnya tiba-tiba. Dan Mars masuk ke Sagittarius tanggal 13. Yang artinya action, action, action. Oke. Untuk karir, reputasi, juga long term goals, dan status sosial kalian dapat di Hierophant. Energinya Taurus. Aqua, Pisces, Aries, Taurus. Di rumahnya Taurus itu sendiri. Ada Uranus di Taurus, dan tanggal 22 Desember ya, lunar nodes, axis lunar nodes, north nodes dan south nodes itu beralih ke Taurus, north nodes dan south nodes di Scorpio. Artinya you do value yourself. Kalian mampu menilai, menghargai diri kalian sendiri. Dan Uranus di Taurus itu adalah jati diri kalian sendiri. Signature ya, tanda tangannya. Kalian akan mampu komit pada diri kalian sendiri. Komit pada your future self. Masa depan kamu. Bagaimana kamu ingin menjadi 2-5 tahun ke depan. Komit pada itu. Untuk rumah ke-11, network, pertemanan atau sahabat, lingkungan terdekat kalian, komunitas kalian, aspirasi kalian terhadap komunitas kalian sendiri, dan harapan-harapan kalian dapat the strength, energi kalian sendiri. Kalian cukup percaya diri. Kalian diminta untuk bisa membangun kepercayaan diri kalian sendiri, membangun kekuatan dari dalam untuk tampil dan mewujudkan apapun yang kalian sangat ambisius buat tahu, dan kalian punya kekuatan untuk itu, untuk tampil. Rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, limiting beliefs dan alam bawah sadar kalian dapat di Emperor. Kalian akan bertindak, menyikapi karma-karma kalian atau alam bawah sadar kalian sendiri. Di rumahnya Aries, ini energi Aries ya, The Emperor. Di rumahnya Aries ada apa? The Sun. Ini ada kartu kalian sendiri loh, The Sun. Dan sekarang energi The Sun ada di Sagittarius, jadi energi Sagittarius juga, di mana The Sun ini ada di rumah ke-9, di rumahnya Sagittarius. Saatnya buat kalian untuk go beyond, melampaui batas-batas dirimu, menyikapi semua hal yang mengikat kalian sendiri. Under the deck, alam bawah sadar kalian, the judgment. Ini energinya Pluto di Capricorn ya, tentang your emotional security di keseharian kalian. Yang itu berdampak pada kesehatan kalian sendiri. Dan juga emotional security terhadap apapun yang terjadi di rumah. Family, home, family, dan tradisi-tradisi yang selama ini kalian pegang. Karena energinya Pluto, itu ada lambangnya Pluto. Energinya Pluto dan juga energinya Scorpio. Karena Pluto itu ada Venus konjang Pluto ya. Venus konjang Pluto itu tanggal 11, tanggal 25 Desember dan tanggal 3 Maret ya. Nantikan bacaan buat yang khusus untuk Venus retrograde di Capricorn ya, selama 4 bulan ini ya, nanti
sebagai gantinya bacaan pertengahan bulan. Gue akan bacain khusus untuk money relationship ya. Ada kesempatan kedua untuk melakukan pendekatan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Mungkin kalian selama ini pernah salah menilai, entah itu baik, entah itu buruk. Yang jelas pada kenyataannya sekarang kalian sudah pahami kalau itu berbeda dari apa yang kalian selama ini yakini. Okay. Dan di bawahnya ada temperance, yang dari Sagittarius. Ini healing, ini balancing antara ambisi dan rasa. Biasanya kalau di deck-deck lain ini tentang elemen api yang menyampur dengan elemen air. Nah, tentang passion kita sendiri dan tentang apa yang emosional, rasa kita. Mencoba untuk kita balancing. Dan itu namanya healing. Dari budaya-budaya yang kita pegang selama ini, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini kita pegang, mencapai kebebasan itu sendiri. Karena kostum-kostum yang kita pakai, lihat seperti gambar, kostum-kostum yang kita pakai itu bisa kita tanggalkan, walaupun mungkin sejenak. Oke, nggak ada yang perlu gue klarifikasi. Kita lihat apa petunjuk dari semesta untuk Leo di penghujung tahun 2021. Time to go. Under the deck, serendipity. Saatnya untuk cabut, saatnya untuk pergi. Oke. Saatnya untuk pergi. Serendipity. Karena di saat kita kadang yang namanya healing ya, pemulihan itu sulit kita untuk sembuh, sulit untuk kita sembuh dari apapun penyakitnya di saat kita masih bersama penyakit itu sendiri. Ada virusnya gitu. Satu rumah masih virus, sulit untuk sembuh. Yang ada emang saatnya untuk cabut. Itu narasi gue aja. Yang di setiap orang situasinya berbeda ya. Dan alam bawah sadarnya serendipity. Serendipity itu maksudnya adalah di saat semuanya, di saat energi kita sudah menyelaras dengan energi semesta, sehingga banyak kebetulan yang sifatnya miracle, yang sifatnya keajaiban, sifatnya wow, gitu. Menyenangkan. Oke. Semoga resonate dan berguna. Kalau emang iya, jangan lupa untuk like, comment, and share. Selamat tahun baru.